Shalom, saya akan mempresentasikan tugas minor direksi koral teknik bab 4 mengenai interpretasi musik paduan suara. Bab ini membahas tentang interpretasi musik paduan suara dengan fokus pada pemahaman gaya musik dari berbagai periode sejarah. Dirhen musik paduan suara diharapkan untuk terus belajar dan memperbarui pemahaman mereka tentang gaya musik melalui penelitian. Pertanyaan yang menarik untuk kita didiskusikan adalah gaya musik mana yang paling sulit untuk ditampilkan oleh penyanyi amatir, dan yang kedua, apakah salah secara gaya untuk menampilkan motet renaissance dengan paduan suara 50 atau 60 suara. Dan yang ketiga, seberapa jauh seorang dapat mencapai keaslian dalam pertunjukan musik. Pertanyaan yang keempat, bagaimana praktek pertunjukan berbeda antara musik renaissance dan barok dan klasik dan romantis. Apa kesulitan yang dihadapi Dirhen yang ingin menampilkan musik barok seperti aslinya? Dan yang keenam, seberapa besar pertunjukan harus mencerminkan keinginan komposer dan seberapa besar harus mencerminkan keinginan Dirhen. Periode Renaissance tahun 1400 sampai 1600, karakteristik musik Renaissance sangat cocok untuk paduan suara amatir. Periode ini ditandai dengan perubahan dari teknik komposisi yang kaku ke pendekatan yang lebih bebas. Komposer mulai melihat musik mereka sebagai karya seni, bukan hanya fungsi gereja. Karakteristik utamanya meliputi teksturnya polifonik, garis suara yang setara, penggunaan mode yang lebih sedikit, dan pergeseran ke tonalitas mayor dan minor. Melodi yang dipengaruhi oleh plainsong, gerakan melodi konjungsi, disonansi yang terkontrol, teks yang penting untuk pertimbangan formal, dan ritme non-metrik. Untuk ritme dan temponya, banyak musik Renaissance tidak bermetrik, sehingga garis birama dalam edisi modern dapat menyesatkan. Aksen metrik tidak boleh ditempatkan pada ketukan pertama. Tekanan ditentukan oleh teks dan aliran ritmis terkait erat dengan aliran teks. Tempo dipengaruhi oleh teks dan perubahan tempo biasanya tidak signifikan dalam satu bagian karya. Ritarnya umumnya dihindari. Untuk dinamika harus moderat dan sesuai dengan suasana teks. Penandaan dinamika dalam edisi modern adalah bukan komposer. Dirhen harus responsif terhadap saran musik, tetapi menghindari dinamika yang berlebihan. Untuk tekstur Renaissance, meskipun musik Renaissance horizontal, komposer menyadari implikasi harmoniknya. Kejelasan setiap bagian yang bergerak sangat penting, suspensi sangat penting untuk tekstur musik Renaissance. Instrumen sering digunakan juga untuk menambah dan menggandakan bagian suara. Akustik dari tempat penampilan juga mempengaruhi tempo dan cara penampilannya. Untuk kualitas nada musik Renaissance memerlukan kualitas nada dengan vibrato minimal dan fokus yang baik. Tujuan keaslian
tidak sepenuhnya mungkin atau diinginkan. Dirigent harus setia pada maksud partitur dan memastikan polifoni yang jelas dan memperhatikan setiap vokal yang independen. Untuk komposer Renaissance dari daftar komposer kita bisa lihat karya John Dunstable, Josquin Desprez, dan masih banyak dan lain-lain. Karya yang disarankan untuk dipelajari untuk musik Renaissance adalah itu sangat penting. Untuk periode Barok, kira-kira tahun 1600-an hingga tahun 1750-an. Periode Barok ditandai dengan ekspresi dramatis, seni yang bersemangat dan sangat berornamen, serta pemerintahan monarki yang absolut. Musik Barok mencerminkan emosi melalui doktrin afeksi, di mana kosakata musik tertentu menggambarkan perasaan tertentu. Karakteristik musik paduan suara dengan gaya barok, yang pertama adalah struktur vertikal, dia bukan linear. Penetapan tonalitas mayor minor, bassnya itu jadi figur, polaritas suara luar, seperti contoh melodi sopran, dia di atas figur bass. Kontrapung yang baru subordinat terhadap harmoni. Gaya konsertato penting, dinamika bertingkat, instrumen mempengaruhi tekstur, bentuk ditentukan oleh pertimbangan musik, doktrin afeksi, ritme berdenyut stabil dengan pengenalan garis birama. Untuk ritme dan tempo, penggunaan garis birama secara teratur, dorongan ritmis yang jelas, artikulasi yang tajam dan bersih, praktek ritmis seperti pemanjangan durasi not bertitik dan pemendekan not berikutnya, terutama dalam barok dengan gaya Prancis. Penggunaan hemiola, perasaan 3 menggantikan 2, tempo moderat dengan istilah seperti allegro, presto, dan largo lebih mengacu pada karakter musik daripada tempo spesifik. Pulsasi konstan yang mendasari musik barok. Tekstur barok sendiri, pergeseran dari garis polifoni independen ke melodi yang tunggal yang didukung oleh akord. Perkembangan sistem mayor dan minor, penggunaan instrumen dan penampilan secara akapela. Polaritas sopran bass yang sangat kuat. Variasi dicapai melalui dinamika bertingkat, pergantian instrumen dan suara, serta kombinasi suara dan instrumen yang berbeda. Dinamika berada pada level moderat. Kualitas nada barok, rentang emosi yang lebih luas dan kualitas nada yang lebih hangat. Peringatan terhadap vibrato yang terlalu lebar. Tone painting atau penggambaran makna teks melalui musik. Komposer periode barok, kita bisa lihat karya Giovanni Gabriel, Jacopo Peri, dan lain-lain. Karya yang bisa kita lihat untuk gaya barok, Magnificat oleh Pergolesi Durante, kantata nomor 142,
dan masih banyak lagi. Untuk periode klasik itu kira-kira tahun 1750 hingga tahun 1820. Konteks sosial dan musikal, musik pada periode klasik berada di bawah perlindungan aristokrasi. Perkembangan orkestra, bentuk sonata, allegro, dan simfoni meningkatkan pentingnya musik instrumental. Simfoni, sonata, piano, dan opera lebih diutamakan daripada musik paduan suara. Musik paduan suara untuk misa gereja Katolik saja. Tokoh-tokoh utama bisa kita lihat Haydn, Mozart, dan Beethoven. Karakteristiknya dia seperti formal, objektif, dan seimbang. Untuk karakteristik musikalnya, pentingnya struktur formal, peningkatan jumlah instrumen dalam orkestrasi, peningkatan rentang dinamika, dan pembatasan ornamen. Di samping itu juga bahasa tonalnya universal, kejelasan dan keseimbangan sangat dijaga, struktur vertikal dengan sedikit kontrapung. Untuk ritme dan temponya, ritme yang tajam dan artikulasi yang jelas. Tempo yang moderat, sedikit menghindari ke ekstrim. Penggunaan tempo rubato juga dibutuhkan dalam gaya klasik dengan lebih terkendali. Penggunaan accelerando, ralentando, terutama di akhir periode. Untuk teksturnya sendiri, tekstur yang lebih ringan dan jelas dibandingkan dengan periode barok. Struktur vertikal dengan melodi yang didukung oleh harmoni. Pembatasan ornamen dan instruksi yang lebih detail dalam dalam partitur. Dinamikanya pergantian dari dinamika keras ke crescendo dan decrescendo. Kontras dinamika yang penting, tetapi tidak se-ekstrim periode romantik. Kontras dinamika antara frasa yang berurutan. Kualitas nadanya, pembatasan penggunaan vibrato, penekanan pada nada yang terfokus dan intonasinya sangat kuat. Komposer di zaman klasik ini bisa kita lihat Christoph Willibald Gluck, Franz Joseph Haydn, Michael Haydn, William Billings, dan masih banyak lagi. Periode romantik. Periode romantik dari tahun 1820 hingga tahun 1900. Konteks sosial dan musikalnya, periode romantik ditandai dengan subjektivitas dan emosi yang intens. Komposer tidak lagi bergantung pada aristokrasi, tetapi menjadi seniman yang bebas. Musik paduan suara kurang dominan dibandingkan simfoni dan opera, tetapi tetap menghasilkan karya yang besar. Musiknya secara kapela tetap ada, tetapi tidak banyak. Untuk karakteristik musikalnya, kurang penekanan pada bentuk, lebih penekanan pada tekstur dan warna. Subjektivitas penting bagi komposer dan pemain. Kromatisme, kontras dinamika dan tempo yang lebar, eksplorasi batas sistem harmoni mayor minor, musik program menjadi penting. Struktur yang hampir sepenuhnya vertikal. Untuk ritme dan tempo di zaman ini, penggunaan aksen yang dipindahkan
dan sering menggunakan sinkopasi. Tempo yang sangat lambat hingga sangat cepat sesuai dengan suasana musik. Penggunaan tempo rubato yang ekstensif. Penggunaan akselerando dan ralentando yang cenderung lebih bebas. Untuk teksturnya sendiri, eksplorasi kemungkinan harmoni tonality menghasilkan lebih banyak kromatisme dan disonansi. Tekstur yang kaya dan penuh memanfaatkan semua kemungkinan instrumen dan vokal. Penekanan pada keindahan nada. Untuk dinamikanya, rentang dinamika yang dipakai itu sangat lebar, dari piano pianissimo hingga forte fortissimo. Kontras dinamika yang sangat tajam. Penggunaan crescendo yang pendek tetapi kuat. Komposer untuk di zaman ini bisa kita lihat karya Karl Maria van Weber, Gioacchino Rossini, Franz Schubert, dan masih banyak lagi. Zaman abad ke-20 dan awal abad ke-21, konteks musikalnya beragam gaya musik, termasuk impresionisme, neoklasikisme, dan musik elektronik. Eksplorasi arah baru setelah puncak romantisme. Banyaknya gaya musik yang berbeda. Untuk karakteristik musikalnya, perubahan meter yang sering terjadi. Eksplorasi di luar batas tonalitas. Penggunaan suara vokal non-nyanyian, penerimaan semua sumber suara, minat baru dalam ensemble kecil, partitur yang kompleks, notasi baru, komposisi aleatorik, peningkatan tuntunan pada vokalis, peningkatan disonansi, dan penggunaan pementasan dan pencahayaan dalam karya paduan suara juga merupakan karakteristik musikal di zaman abad 20 dan abad 21 ini. Untuk ritme dan temponya, variasi ritme yang luas dan pola ritme yang rumit. Penggunaan perubahan meter untuk mencapai variasi ritme, tempo yang ekstrim, dan perubahan tempo yang tiba-tiba. Untuk teksturnya, beragam tekstur, penggunaan disonansi dan interval yang kecil, penggunaan berbagai macam kualitas suara. Untuk dinamika, rentang dinamika yang lebih lebar, termasuk bisikan dan teriakan. Perubahan dinamika yang tiba-tiba dan sering terjadi. Penggunaan dinamika yang berbeda di bagian-bagian suara yang berbeda. Kualitas nadanya, penggunaan berbagai kualitas nada, termasuk nada dengan vibrato minimal. Penggunaan nada yang lurus jika diinginkan komposer. Untuk persyaratan khusus musik baru, interpretasi notasi non-tradisional, pencapaian kontinuitas dalam karya yang menggunakan berbagai teknik abad ke-20, penggunaan musik elektrik. Komposer untuk di zaman ini bisa kita lihat di karya Claude Debussy, Igor Stravinsky, Bela Bartok, Aaron Copland, Benjamin Britten, dan masih banyak lagi. Demikian presentasi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.